Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 3. Apa kabar Ananda pada pagi hari ini? Semoga Ananda selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah, pada pagi hari ini akan kita lanjutkan ya, yaitu tema 2, subtema 1, pembelajaran 4. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran 4, yaitu pada halaman 26. Dayu, Edo, Siti, dan Beni sedang mendiskusikan sebuah dongeng. Nah, lagi-lagi kita menceritakan tentang dongeng ya nak ya. Jadi, judul dongeng di sini yaitu Bunga Melati. Bunga melati ukurannya kecil dan berwarna putih. Baunya harum dan menyegarkan. Nah, bunga melati ini digunakan dalam tradisi suku-suku di Indonesia ya. Berbagai suku menggunakan bunga melati dalam pernikahan dan tarian. Setelah berdiskusi, mereka akan memerankan tokoh-tokoh yang ada pada dongeng. Nah, di sini sudah ada dongeng yang berjudul Bunga Melati yang Baik Hati. Nah, dongengnya panjang sekali ya. Di taman bunga kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Nah, putri 1, wah indah sekali bunga-bunga di taman istana ini. Putri 2, hei lihat bunga melati itu, warnanya putih bersih dan harumnya semerbak memenuhi taman ini. Nah, putri 1, aroma melati memang harum, aku sangat menyukainya. Nah, jadi teks ini halaman 27 ya. Nanti juga bisa membaca sendiri. Bunga sedap malam, aku tak habis pikir mengapa para putri suka sekali dengan dirimu. Kata bunga anggrek, iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras. Nah, setelah itu bunga mawar biru menjawab lagi, walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di pas bunga, karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana. Namun bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan mengisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan mengisap sari madu mereka. Nah, bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Nah, bunga sedap malam ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku, Melati. Nah, itu kata bunga sedap malam ya. Jadi bunga sedap malam ini juga termasuk tokohnya. Selanjutnya bunga anggrek, aku juga mau minta maaf Melati, selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami. Bunga mawar biru, selama ini aku juga berburuk sangka padamu Melati. Aku minta maaf ya.
Nah, Bunga Melati, aku sudah memaafkan kalian, teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk. Nah, jadi inilah cerita dongeng yang berjudul Bunga Melati yang Baik Hati ya. Nah, setelah Ibu membaca tadi, di sini tuliskan 4 tokoh yang ada pada dongeng beserta dengan karakternya. Nah, ini ya Ibu jawab. Nih, boleh Ananda salin ya di buku catatannya. Nih, boleh di screenshot disalin ya di buku catatannya. Nih, tokohnya itu Bunga Melati. Sifatnya rendah hati, baik hati, dan tidak mudah tersinggung. Nah, ada lagi para putri kerajaan. Sifatnya senang mengagumi keindahan dan keharuman taman bunga. Sifat itu sama dengan karakter ya, Nak. Nah, Bunga Sedap Malam, nah karakternya itu pecemburu, tinggi hati. Tadi kan dia iri tuh sama Bunga Melati, jadi disebut dengan tinggi hati dan mau mengakui kesalahan. Nah, terakhirnya baru mau mengakui kesalahan. Selanjutnya Bunga Mawar Biru juga pecemburu, suka menjelekkan karakter lain dan mau mengakui kesalahan juga. Ya. Selanjutnya buka bukunya halaman 31. Di sini ayo bercerita. Salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Di rumah Dayu banyak bunga yang ditanam di dalam pot. Dayu senang merawat bunga-bunga di dalam pot. Suatu hari Dayu sedang merasa bingung. Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Ia ingin meminta maaf kepada ibu, tetapi takut dimarahi. Bagaimana seharusnya Dayu bersikap? Nah, kalau udah sikap-sikap berarti udah masuk ke PKN ya, muatan PKN. Bagaimana seharusnya Dayu bersikap, Nak? Nah, sekarang kalau ibu tanya, pernahkah anti melakukan kesalahan? Nah, apa yang kalian lakukan setelah melakukan kesalahan? Iya, kalau kita melakukan kesalahan berarti kita harus meminta maaf dan berani meminta maaf kepada orang yang kita anggap kita merasa bersalah. Nah, dengan meminta maaf kita akan merasa lega. Hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Untuk meminta maaf diperlukan keberanian, karena anak-anak pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan. Nah, selesai pembelajaran 4, kita lanjutkan ya ke pembelajaran 5. Selanjutnya itu pembelajaran 5. Tahukah kamu, Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan. Ada berbagai jenis sayuran, buah, tanaman obat, dan tanaman hias. Tanaman hias terdiri dari berbagai jenis tanaman berbunga maupun tanaman tidak berbunga. Tanaman hias ini bisa dimanfaatkan ya, Nak, untuk menghias taman-taman, rumah, kantor, dan tempat umum. Nah, hari ini ada kegiatan di sekolah Dayu dan teman-temannya, yaitu melanjutkan bermain peran. Peran ini sama juga dengan tokoh ya. Jadi ceritanya itu berasal dari dongeng yang sebelumnya, yaitu Bunga Melati yang Baik Hati. Nah, tetapi karena kita tidak di kelas, kita tidak bisa ya mempraktekkan bermain peran atau mengulangi lagi peran yang ada dalam dongeng. Jadi kita lanjutkan saja. Nah, dalam bermain peran ini bekerja sama sangat diperlukan ya, karena merupakan salah satu sikap baik yang perlu kita lakukan. Dalam dongeng Bunga Melati yang Baik Hati juga terdapat ya pesan yang patut kita contoh. Nah, ini pesannya ya, ini sudah Ibu tuliskan pesannya.
kita harus selalu bersikap baik. Dengan bersikap baik kita akan mendapatkan kebahagiaan, ya. Karena bersikap baik itu sangat dianjurkan. Bersikap baik kita lakukan kepada manusia, tumbuhan, dan hewan. Dengan bersikap baik kita pun akan mendapatkan kebahagiaan. Jika kita bersikap baik terhadap tumbuhan, maka tumbuhan akan memberikan banyak manfaat pada kita, ya. Nah, salah satu sikap baik yaitu kalau kepada manusia yaitu mendoakan yang baik untuk orang lain. Contohnya seperti apa, Bu? Nah, ini ada contohnya. Misalnya saat Edo sakit, teman-temannya mendoakan Edo agar cepat sembuh. Nah, selanjutnya salah satu contoh sikap baik itu adalah bersikap jujur. Ya, jadi bersikap jujur. Dayu berusaha mengamalkan sikap baik ini. Nah, saat mengerjakan tes, Dayu tidak pernah menyontek. Nah, jadi anak-anak ibu juga seperti itu ya. Kalau ada ulangan, ada latihan, tidak boleh menyontek ya. Jadi harus jujur. Nah, itu salah satu sikap baik. Selanjutnya, muatan matematika. Ada contoh soal. Dayu mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 500 butir. Biji kacang merah ia letakkan pada kotak berwarna hijau. Siti mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 610 butir. Nah, ia meletakkan pada kantong plastik. Berapa jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Nah, kita lihat. Yang pertama tadi punya Dayu 500 ditambah punya Siti 610. Jadi dijumlahkan sama dengan 1110 ya. Jika tempat menyimpan kacang merah Dayu diletakkan dalam plastik, kacang merah Siti diletakkan pada kotak berwarna lain. Nah, berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Nah, ini kalau posisinya dibalik ya, Nak ya, berlaku sifat pertukaran. Tetap saja 610 ditambah 500 itu sama dengan 1110 ya. Jadi walaupun ditukar-tukar posisi penjumlahannya, tetap hasilnya sama ya. Kemarin anak ibu juga sudah latihan, alhamdulillah nilainya udah itu ya, lumayan, alhamdulillah udah paham. Nah, ini contohnya kalau dibalik ya. Berlaku sifat pertukaran pada penjumlahan, tetap hasilnya itu sama ya. Oke, alhamdulillah udah selesai ya pembelajaran 4 dan 5 pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa Ananda simak dan Ananda pahami dengan baik. Kalau misalnya ada latihan bisa mengerjakannya dengan baik. Ya, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.